Ya Hanan, Ya Manan, Ya Dayan, Ya Sultan, Ya Dzul Jalali wal Ikram. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amma ba'du. La ilaha illallah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Maha suci Allah, segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di pagi hari yang berbahagia ini bersyukur kepada Allah setelah Allah mencabut sebagian dari ruh kita, sehingga tatkala sebelum tidur mata kita mampu melihat, sedang terbaring tidur kemampuan melihat dicabut Allah, kemampuan mendengar dicabut Allah, bangun dari tidur, semua kemampuan itu dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah menyebutnya adalah setengah dari kematian. Maka tatkala kita bangun dari tidur, kita ucapkan doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Tidak sedikit yang begitu tidur, dia tidur selamanya. Tidak sedikit yang begitu tidur, tatkala bangun ada yang kurang dalam tubuhnya. Tapi alhamdulillah, 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 kita semua dikembalikan dalam keadaan normal, bahkan teristimewa. Allah anugerahkan kemampuan kepada kita sehingga kita bisa hadir di rumah Allah, melangkahkan kaki ke rumah Allah, di mana Rasulullah menyampaikan bikulli qadamin, tiap langkah menuju rumah Allah satu dosa berguguran di hadapan Allah. Tiap langkah menuju rumah Allah satu derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh jarak kita ke masjid, semakin banyak langkah kita ke masjid, semakin banyak dosa-dosa kita berguguran, semakin naik derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Teristimewa pagi hari ini kita diberikan kemampuan oleh Allah untuk mampu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Tidak semua seperti itu. Walaupun tetangga masjid belum tentu menjadi ahli masjid. Walaupun mendengar suara adzan belum tentu memenuhi panggilan Allah melalui adzan. Allah amanahkan kemampuan kepada kita. Kita berdoa, mudah-mudahan kemampuan ini disertakan istiqomah sehingga kita kembali kepada Allah kelak dalam keadaan husnul khatimah. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tak lupa sholawat beserta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kita semua dan seluruh umat yang turut serta kepadanya sampai akhir zaman. Hadirin yang dimuliakan Allah, kembali kita harus bersyukur kepada Allah karena hari ini kita berada di awal tahun 2022. Satu tahun perjalanan kehidupan kita di tahun 2021. Begitu banyak anugerah yang Allah berikan kepada kita. Begitu banyak kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tidak sedikit teman kita, tetangga kita, keluarga kita yang di tahun 2021 mereka masih hidup. Mereka masih berjumpa dengan kita, tapi di tahun ini ada di antara mereka yang sudah mendahului kita. Alhamdulillah, alhamdulillah, kita masih diberikan usia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk di tahun 2022 ini. Al-Quran surah Al-Hasr ayat 18 yang tadi dipakai bacaan sholat oleh imam, ini merupakan pedoman yang Allah berikan bagi kita untuk menghadapi tahun baru, mensikapi tahun yang sudah lalu
dan menentukan sikap hari ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kepada Allah. Salah satu bentuk takwa kepada Allah, wal tandur nafsum ma qaddamat liqad. Evaluasi masa lalu, tentukan sikap hari ini dan rencanakan hari yang akan datang. Wal tandur, sebagian ahli tafsir memahaminya dengan menengok. Yang namanya menengok kan tidak selamanya ya Pak. Kita menengok spion untuk melihat apakah ada yang nyalip, apakah ada yang di sebelah kita. Itu tidak selamanya kita nengok. Menoleh yang lebih tepat. Karena kalau terus kita menatap ke masa lalu, oh dulu kan tubuh saya kuat, oh dulu kan harta saya banyak sekali, dulu kan jabatan saya tinggi sekali. Terus menatap ke masa lalu telah pergi dengan segala kebaikan dan keburukannya. Jangankan 1 tahun, 1 menit kita ingin kembali ke masa lalu nggak akan bisa. Kita hidup di hari ini, bukan hidup di masa lalu dan bukan hidup di hari esok. Masa lalu telah pergi dengan segala kebaikan dan keburukannya. Hari esok mataharinya belum terbit, takdirnya belum turun, usia kita pun belum tentu sampai. Maka kita hidup di hari ini. Hari ini maksimalkan untuk baca Quran. Hari ini maksimalkan untuk i'tikaf. Hari ini maksimalkan untuk sedekah. Hari ini maksimalkan untuk berbuat baik dengan sesama. Rasulullah memberikan pesan kepada kita melalui satu hadis. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Ada kelebihan dari hal ini Pak. Kalau kita menempuh sebuah perjalanan, kita akan bertemu dengan macet, kita akan bertemu dengan lampu merah. Kalau macet, maka mau tidak mau kita harus berhenti. Karena kalau kita nerobos ke jalan orang akan menegur kita. Kalau lampu merah, mau tidak mau kita harus berhenti. Karena kalau kita terobos lampu merah, maka itu pelanggaran. Tapi ada satu mobil, ada satu kendaraan yang walaupun macet, walaupun lampu merah, dia tetap bisa berjalan. Itulah mobil ambulan. Apa yang membedakan mobil kita dengan mobil ambulan? Mobil ambulan khairun nas anfa'uhum linnas. Mobil ambulan berjalan bukan untuk dirinya. Mobil ambulan berjalan untuk kepentingan orang lain. Maka selama hidup kita untuk kepentingan orang lain, bukan hanya untuk kepentingan diri, tidak akan berjumpa dengan macet, tidak akan berjumpa dengan lampu merah. Istri hidup bukan untuk dirinya, tapi ia hidup untuk suaminya, ia hidup untuk anak-anaknya. Suami hidup bukan untuk dirinya, tapi ia ingin bermanfaat untuk istrinya, ingin bermanfaat untuk anak-anaknya, ingin bermanfaat untuk keluarganya. Bahkan tetangga hadir bukan hanya untuk dirinya, tapi dia pun harus bermanfaat untuk tetangga yang lain. Makanya kaitan dengan tetangga, Rasulullah sampai menggadekan dengan iman kepada Allah dan hari akhir. Apa kata Rasul? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim zaruhu. Siapa orang beriman kepada Allah, beriman ke hari akhir, muliakan tetangganya. Berarti seolah-olah kalau dibalik hadis ini, kalau kalian tidak memuliakan tetangga, berarti tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Itu kalau dibalik. Teks hadisnya, matan hadisnya, siapa orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, muliakan tetangga. Artinya kita hadir harus bermanfaat juga untuk yang lain, yaitu tetangga kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wal tangdur nafsun, tolehlah, tengoklah masa lalu. Untuk apa?
untuk menentukan sikap hari ini ligod dan rencanakan hari yang akan datang. Di tahun kemarin yang membuat kita jatuh itu apa? Oh, kita nginjek daun pisang, cangkang cau katincak urang labuh, tahun ayeuna ulah nincak cangkang cau deui. Tahun kemarin kita terperosok di lubang itu, tahun ini jangan terperosok di lubang yang sama. 1 tahun ke belakang yang membuat hati kita gelisah dan resah itu apa? Tahun ini rubah, jangan sampai terus dalam kegelisahan. Jangan sampai terus dalam keresahan, apalagi terus dalam merana tanpa berjumpa dengan kebahagiaan. Ambil pelajaran, tentukan sikap hari ini lighaz, untuk merencanakan hari yang akan datang. Syekh Asy-Sya'rawi, seorang ulama besar dari Kairo, Mesir, ada 4 hal yang harus kita miliki untuk menjadikan bekal terbaik dalam hidup kita. Yang pertama, la tahmil hammad dunya fa innahu lillah. Ini prinsip. La tahmil hammad dunya fa innahu lillah. Jangan risau, jangan bingung dengan urusan dunia, karena dunia adalah milik Allah. Jangankan hanya urusan diri kita, jangankan hanya urusan rumah tangga kita, hanya urusan kesehatan kita, dunia beserta isinya itu milik Allah. Yudabbirul amra minas sama, Allah mengatur seluruh kehidupan dari langit. Makanya kewajiban kita itu hanya berikhtiar, Pak. Yang menentukan adalah Allah. Sawabikul himam, kata Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, sawabikul himam la tahriku aswarul akdar. Sehebat apapun keinginan, sehebat apapun strategi, sehebat apapun rencana, la tahriku aswarul akdar, tidak akan mampu mendobrak benteng-benteng takdir Allah. Semua sudah ada ketetapannya. Jangan dikira Bapak tinggal di Gading Regensi ini kebetulan. Itu udah ada ketetapannya, Pak. Siapa tetangga kita, siapa suami kita, siapa istri kita, berapa anak kita. Ada orang nikahnya bareng, punya anaknya beda. 10 tahun nikah, ada yang dianugerahi 9 anak. Tunji. 1 tahun hiji. Ada yang 10 tahun malah belum punya anak. Jadi sehebat apapun kita punya rencana, tetap yang menentukan Allah. Nah, ini perlu kita miliki keyakinan seperti ini, agar kalau pejabat suka ditambah dengan supaya, agar tatkala berhasil kita tidak merasa keberhasilan itu akibat kehebatan kita, tatkala gagal kita tidak berputus asa. Karena kita tahu kewajiban kita hanya berusaha, hanya berikhtiar. Makanya tidak sedikit dokter yang mendahului pasien. Tidak sedikit adik yang mendahului kakak. Kakaknya nama jumeneng kene, adeknya mata sepupus. Ada yang pasiennya masih hidup, dokternya sudah meninggal. La tahmil hamad dunya fa innahu lillah. Dunia adalah milik Allah. Udah kita serahkan kepada, kewajiban kita hanya ikhtiar, tidak perlu risau, tidak perlu bimbang. Lebih ditegaskan, la tahmil hamar rizki fa innahu minallah. Jangan risau dengan masalah rizki, karena rizki datangnya dari Allah, bukan dari PNS, bukan dari TNI, bukan dari Polri, bukan dari dagang, bukan dari bisnis. Itu hanya pintu-pintu rizki. Sama TNS-na, sama TNI-na, sama Polri-na, sama pengusahanya, rizkinya beda. Kalau saya pulang umroh di Jeddah itu ada bakso Pak Udin. Yang pernah haji atau umroh biasanya
dekat Ali Murah itu, mampir ke sana. Bakso Pak Udin. Saya ngobrol-ngobrol, omsetnya berapa per hari? Itu kalau dirupiahkan per hari bisa sampai 70 juta, Pak. Dagang bakso sama mangkok 14 real, berarti hampir 70.000 sama mangkok. Bari jeung kitu-kitu keneh lah bakso nama. Coba tanya tukang bakso yang keliling di Gading Regensi, berapa per hari? Nggak akan sampai 70 juta. Sama tukang baksonya, rizkinya beda. Sama jenderalnya, rizkinya beda. Sama PNS-nya, sama TNI-nya, sama lahir dari rahim yang sama, adik dan kakak. Nggak sama rizkinya. Ada yang kakaknya mau kaya raya, adanya biasa-biasa saja. Lah kalau rizki bukan dari Allah ya harusnya adik kakak sama dong. Tapi karena rizki datangnya dari Allah, walaupun dagangnya sama, jabatannya sama, usahanya sama, jam kerjanya sama, beraktivitasnya sama, bahkan mungkin lebih capek, tapi jatah rizkinya pasti berbeda. La tahmil khamar rizki fa innahu minallah. Rizki datangnya dari Allah. Ada orang yang belum pensiun udah spor jantung, Pak. Waduh, nanti kalau udah pensiun gimana nih? Dikira rizki itu dari gaji, dikira rizki itu dari kantor. Itu pintu rizki saja, Pak. Rizki datangnya dari Allah. Makanya rizki itu mau dijemput dengan cara halal, mau dijemput dengan cara haram, tidak akan merubah jatah. Wah, kalau saya berbohong nih akan nambah nih jatah rizki saya. Tidak, Pak. Kalau saya nipu nih, kalau saya maling nih akan bertambah nih jatah. Tidak. Jatah rizki itu tidak akan berubah dijemput dengan cara apapun. Yang berubah adalah kadar keberkahannya. Kalau dijemput dengan cara halal, Allah berikan rizki itu, Allah sertakan di dalamnya keberkahan. Kalau dijemput dengan cara haram, Allah datangkan rizki itu, tapi Allah cabut keberkahannya. Apa itu berkah? Kalau bahasa Sunda mah berkah teh barokah, barokah, barokeh. Dompet kalau berkah itu barokah. Saking barokah, nah barokeh, nepikeun ATM teh naron hol. Pinuh ku ATM, teuing saldo nama. Itu kata bahasa Sunda, barokah, barokah. Kalau menurut bahasa agama, barokah itu adalah yang pertama subutul khair, tetapnya kebaikan. Contoh, bapak punya anak berkah, anak itu tetap posisinya sebagai anak, itu berkah. Karena ada anak yang sudah tidak berposisi menjadi anak sehingga melawan sama orang tua. Cium tangan ge alim. Diparentah ge teu nurut, itu anak sudah tidak berkah. Ada suami yang punya istri, istrinya berperan sebagai istri, itu berkah, subutul khair. Ada suami yang sudah tidak merasakan kehadiran istri, sampai suami nyanyi, makan, cuci baju, yang parah tidur pun sendiri. Seorang istri sudah hilang fungsinya sebagai istri, ini sudah hilang berkah. Ada istri yang tidak merasakan kehadiran suami. Suami itu kan imam. Suami itu kan yang menafkahi. Nah, ieu mah jadi pemajikan kudu usaha. Subutul khair, barokah itu yang pertama tetapnya kebaikan. Yang kedua, al-barakatu ziyadatul khair. Berkah itu bertambah nilai kemanfaatannya, bertambah nilai kebaikannya. Sesuatu yang bertambah nilai kebaikannya itu berkah. Dan ini yang terpenting, yang ketiga, berkah itu adalah al-barakatu tuzidukum bit-ta'ah
Berkah itu sesuatu yang membuat kita taat, yang membuat kita dekat kepada Allah. Kita punya motor, kalau motor itu berkah, dengan hadirnya motor itu kita lebih dekat kepada Allah. Kita punya rumah, dengan adanya rumah itu kita lebih dekat kepada Allah, itu berkah. Tujidukum bita'ah. Kita punya penghasilan, dengan penghasilan itu kita lebih dekat kepada Allah, rajin berderma. Hasil dari penghasilan itu dipakai bekal ibadah. Tuzidukum bita'ah, itulah berkah. Nah, kalau rizki sudah hilang keberkahan, ini boleh jadi salah satunya karena dijemput dengan cara yang tidak halal. Maka yang kedua, menurut Syekh Asy'arawi, bekal bagi kita, la tahmil hamar rizki fa innahu minallah. Rizki datangnya dari Allah. Yang luar biasa, Pak. Rizki itu tahu di mana kita berada. Jatah rizki itu tahu di mana kita berada. Kita tidak tahu di mana jatah rizki kita. Jatah rizki kita boleh jadi ada di seberang lautan, boleh jadi ada di tengah hutan belantara, boleh jadi ada di luar negeri, tapi jatah rizki kita tahu di mana kita berada. Ini habis subuh pan kedah sebuhnya, Pak. Ba'da subuh kedah subuh. Nanti Bapak nyampe rumah makan, sarapan pagi, nyabu, nyarapan bubur. Kali-kali Pak kalau mau makan itu renungkan dulu. Kita lihat nasi yang ada di meja makan. Ya Allah, di mana padi ini ditanam? Ternyata kalau ini jatah rizki saya, kau datangkan ke meja makan ini. Ada ikan, tatap ikan itu. Ya Allah, di laut mana ikan ini hidup? Ternyata kalau jatah rizki saya, kau datangkan ke meja makan saya. Ada tempe, ada tahu, sama, Pak. Di mana kacangnya dipelak, ditanam. Ternyata kalau jatah rezeki saya, kau datangkan ke meja makan saya. Jarang kita merenung begitu, Pak. Kebanyakan mah mencaci. Ai si ibu asin deui. Ari si mamah tempe teh kieu deui masakna. Cek kali-kali atuh dioreg, kali-kali bikin tempe bacem, wah macam-macam. Yang keluar itu keluhan-keluhan, bukannya renungan. Kita lihat ada ikan asin, ya Allah, entah di laut mana ikan ini hidup. Ternyata kalau jatah rezeki saya, kau datangkan ke meja makan ini. Apakah sudah ada di meja makan itu menjadi rezeki kita? Belum tentu, Pak. Ada yang diuji dengan penyakit nggak boleh makan daging. Ada daging nggak dimakan. Ada yang diuji dengan penyakit nggak boleh terlalu makan banyak nasi. Terlalu banyak makan nasi di gram. Itu dari satu tempat makan belum tentu semuanya jadi jatah rezeki kita. Makanya kata Syekh Asy'arawi, la tahmil hamar rizki fa innahu minallah. Ke depan kita mengisi tahun baru ini, yakin dunia beserta isinya diurus Allah. Yang kedua, masalah rezeki sudah selesai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kewajiban kita bukan mencari tapi menjemput. Kalau mencari sesuatu yang belum ada, kalau menjemput sesuatu yang ada. Kalau keyakinan kita bahwa rezeki itu dijemput, maka tatkala berhasil, berterima kasih kepada Allah yang sudah menyiapkan. Kalau tidak sesuai harapan, kita akan berserah diri kepada Allah karena ini loh jatah saya. Wah Pak Kiai, kalau begitu kita nggak boleh merencanakan dong, nggak boleh mengatur strategi dong. Oh tidak, Rasulullah menyampaikan at-tadbir nisful ma'as. Mengatur strategi, merencanakan itu adalah setengah dari keberhasilan. Gagal dalam merencanakan sama halnya dengan merencanakan sebuah kegagalan.
Tapi merencanakan yang baik adalah disertai dengan tafwid. Apa itu tafwid? Hati berserah diri kepada Allah. Makanya dalam sholat sengaja diulang-ulang. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sama ya Pak, Fatihahnya sama kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa maksudnya? Tahajud dulu, baru Allah angkat derajat. Sholat duha dulu, baru Allah luaskan rizki. Sodakoh dulu, baru Allah limpahkan keberkahan. Kalau kita kan kadang terbalik, minta dulu, bekerjanya belakangan. Konsep Allah, iyyaka na'budu, ibadah dulu. Wa iyyaka nasta'in, baru pertolongan Allah datang. Perbaiki dulu tahajud kita, kalau naik derajat kita harapkan. Perbaiki dulu duha kita, kalau rizki melimpah kita inginkan. Perbaiki dulu sedekah kita, kalau keberkahan ingin kita dapatkan. Itu konsepnya. Makanya la tahmil hamar rizki fa innahu minallah. Rizki datangnya dari Allah. Kemudian rizki itu jangan dijadikan sebagai tujuan kebahagiaan. Ibnu Athaillah dalam bait Al-Hikam beliau menyampaikan, idza aradta ayyakuna laka izzan layabna, kalau kalian menginginkan, idza aradta, apabila kalian menginginkan, ayyakuna, terbuktinya sesuatu, laka bagimu izzan layabna, kebahagiaan yang tidak pernah hilang, kebahagiaan yang tidak pernah binasa, kesuksesan yang tidak pernah berkurang. Idza aradta ayyakuna laka izzan layabna fala tasta'izanna biizzi yubna, maka jangan dicari kesuksesan itu, kebahagiaan itu, keberhasilan itu biizzi yubna, dengan sesuatu yang tidak kekal, dengan sesuatu yang akan binasa. Maksudnya apa? Kalau kita menginginkan kebahagiaan yang kekal dan abadi, maka cari kebahagiaan itu jangan dengan sesuatu yang tidak kekal. Mencari bahagia karena muda, muda itu ada tuanya Pak. Jangan lihat orang lain lah, lihat diri kita. Dulu rambut kita hitam ikal berderai, sekarang uban mulai tumbuh. Muda berubah. Dulu kita anak-anak, sekarang sudah punya anak. Ada yang udah punya cucu? Banyak. Cucu satu kakek, cucu dua kakek-kakek. Incu hiji nini, incu dua nini. Dulu kita muda, sekarang tua. Kalau ukuran bahagia itu karena muda, Pak, nggak akan selamanya. Makanya jangan karena mudanya, tapi karena yang punya muda. Begitu. Kalau bahagia karena mudanya, mudanya nggak lama. Begitu tua hilang bahagianya, karena ukuran bahagianya muda. Maka bahagianya harus karena yang punya muda, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaya, raya, apa selamanya? Tidak. Allah menyatakan, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah pergilirkan kehidupan. Kalau ukuran bahagia karena harta, harta habis bahagia itu. Makanya jangan karena harta, tapi harus karena yang punya harta. Bahagianya karena Allah. Bahagia karena jabatan, jabatan itu tu'ti mulka man tasha, diberikan sekehendak Allah. Pak Prabowo 2 kali nyalon, kalau belum dikasih kesempatan jabatan terjadi-jadi. Yang jadi siapa? Pak Jokowi.
Jabatan itu amanah. Kalau bahagianya karena jabatan, selesai jabatannya, selesai bahagianya. Makanya jangan bahagia karena jabatan, tapi harus bahagia karena yang punya jabatan. Nah, kalau tauhid itu begini Pak, jadi agak mikir gitu. Tapi itu nikmat di hati kalau kita sudah punya prinsip-prinsip ketauhidan seperti itu. Jadi kalau ingin bahagia yang lama, yang kekal, yang abadi, maka carilah kebahagiaan itu jangan dengan sesuatu yang tidak abadi. Kemarin saya tausiah di Subang, peresmian masjid pom bensin ke-8 punya teman saya. Saya bilang begini, Pak Haji ini adalah orang yang sangat cinta kepada dunia, tapi bukan pecinta dunia. Saya bilang begini, Pak Haji ini jalan-jalan tapi sholat, tidur tapi baca Quran, bercekrama dengan keluarga tapi berzikir. Loh kok bisa? Pak Haji ini cinta terhadap dunia, cinta terhadap hartanya, tapi bukan pecinta dunia. Karena dia ingin selalu bersama dengan hartanya, maka hartanya dipergunakan membangun masjid. Walaupun Pak Haji meninggal, harta akan ikut dengan Pak Haji karena dibangunkan masjid. Kemudian Pak Haji jalan-jalan tapi sholat, Pak Haji tidur tapi baca Quran, Pak Haji sedang ngobrol dengan keluarga tapi berzikir. Kenapa? Ada hadis Rasul. Apa kata Rasul? Man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Pak Haji membangun masjid 7 miliar itu habisnya. Setiap orang sholat di masjid itu, setiap orang baca Quran di masjid itu, setiap orang berzikir di masjid itu, falahu ajruha wa ajru man amila biha. Bukan kata saya, kata Rasulullah, dia akan mendapatkan pahala yang sama. Berarti walaupun kita yang membangun masjidnya sedang jalan-jalan, ada orang sholat di masjid yang kita bangun, pahala sholatnya Allah beri kepada kita. Walaupun kita sedang tidur, ada orang baca Quran di masjid itu, pahala baca Qurannya Allah berikan kepada kita. Nah ini masalah rizki Pak. Jadi rizki itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Syekh Asy'arawi, la tahmil hammal mustaqbal fa innahu biyadillah. Jangan merisaukan hari esok, karena hari esok masih ada di tangan Allah. Ada orang Pak yang gak bisa tidur mikirin besok. Aya jalmi anu teu bisa sare poe ayeuna mikiran isukan. Isukan age can datang. Ia lupakan nikmat hari ini. Keluarga masih ada, fisik masih sehat, rumah masih bagus, kendaraan bagus, tapi dia risau, aduh kumaha isukan lamun anu, isukan aja can aya. Gimana sikap kita untuk hari esok? Bukan risau, tapi siapkan, rencanakan dengan berserah diri kepada Allah. Bapak pesan mobil, dijanjikan datang tanggal 7. Sampai tanggal 9 belum datang, marah-marah sama sales, marah-marah sama dealer. Gak akan merubah keadaan Pak. Kan kita hanya punya rencana, kita kan hanya punya keinginan. Ternyata karena akhir tahun mobil itu berebut misalkan, karena bonus-bonus yang banyak atau masalah-masalah apa yang di luar dugaan, enaknya kita berserah diri kepada Allah dalam arti, oh saya sudah wanti-wanti ke salesnya, saya sudah benar-benar komunikasi dengan dealernya,
saya sudah siap unit dan sebagainya, tapi ternyata ada saja hal-hal yang di luar kemampuan saya, itu akan tenang. Kalau risau, datang repot. Rumah tangga anak kita, aduh, rumah mangkaning pisah laki nanti kia, nikahnya juga belum. Yang penting cari calon suami yang imannya bagus, kriterianya begini-begini. Masalah nanti ke depan, farudduhu ilallah, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sekolah di kedokteran, setelah lulus tidak jadi dokter, dia bermanfaat di bidang lain. Teman saya 94 sarjana alam gaib, SAG sarjana agama, ya kan, alam gaib akhirat itu Pak. Itu tidak semua jadi ustaz, tidak semua jadi supir masjid. Ada yang jualan komputer, ada yang nernak lele. Nah kalau kita boleh ngomong lah, ngapain kamu kuliah di IAIN kalau mau nernak lele, udah aja di perikanan begitu kan. Oh tidak, ternyata dia belajar ilmu agama, menjadi pengusaha lelenya juga yang agamis kan begitu. Jadi la tahmil hamal mustaqbal fa innahu biyadillah. Kita hidup di hari ini, bukan di hari kemarin, bukan di hari esok. Maksimalkan aktivitas hari ini karena Allah, hari esok rencananya maksimalkan, tapi kejadiannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, waduh, keenakan ini. Yang terakhir, faqat ihmil hamman wahidan kaifa yurdillah. Ini bekal terakhir. Cukup satu saja Pak. Bagaimana caranya agar Allah ridho kepada kita? Itu aja. Dengan rumah tangga, bagaimana agar Allah ridho kepada kita? Dengan menjadi suami, dengan menjadi istri, dengan menjadi pengusaha, bagaimana agar Allah ridho kepada kita? Itu. Kenapa perlu ridho Allah? Waduh, kalau dibahas tentang perlunya ridho Allah, gak akan selesai 1-2 pertemuan. Luar biasa. Kita contohkan saja. Ridho makhluk saja. Ini jangan berbicara ridho Allah. Sangat luar biasa. Ini contoh saja, dan tentu ridho Allah lebih hebat. Ini contoh saja. Ridho makhluk. Di Cianjur ada ayam pelung. Di Cianjur ada ayam kampung. Ayat 2. Di Cianjur ada ayam pelung, di Cianjur ada ayam kampung. Yang punya ayam beda ridhonya terhadap ayam kampung dan ayam pelung. Apa perlakuan karena beda ridhonya? Perlakuannya juga beda. Ayam kampung mah kandang nate handapeun imah. Pagi-pagi mau keluar dibukakan pintu, silahkan kamu nyari makan, yang penting nanti sore masuk lagi ke pintu ini. Ayam kampung. Kandangnya dari bambu di bawah rumah. Dulu kan gitu Pak. Saya orang kampung Pak. Dulu begitu di kampung saya. Rumah nate pakai bilik. Pakai batu tatapakan. Iya nanti sanesku marmer, sanesku granit, nganggo talupuh Pak. Nganggo calik nanti make sama. Mun aya tamu teh mah cokan dihandap soang. Orang kampung saya dulu gitu Pak. Jadi di bawah rumah teh aya entog, aya hayam gitu. Nah, ayam kampung itu kandangnya seperti itu. Paling bagus dibuatkan dari bambu di luar. Pagi-pagi dikeluarkan, sore yang penting masuk. Apa yang terjadi dengan ayam pelung? Ayam pelung beda Pak. Kandangnya saja terbuat dari stainless. Yang cinta kayu, kayunya juga jati. Itu kandang. Perlakuannya beda. Kalau ayam kampung keluarin, yang penting sore masuk. Ayam pelung beda Pak. Yang punya ayam belum mandi, ayam sudah dimandikan. Diusapan, dimandikan. Yang punya ayam belum makan, ayam sudah dikasih makan. Beda. Apa yang membedakan? Ayam pelung punya suara bagus. Bagaimana kalau Allah sudah ridho kepada kita dengan suara kita? Apa kata Allah? Ya dunia
ukhdum liman khodamani wastahdim khodamaka. Wahai dunia, mengabdilah engkau kepada siapapun yang Allah tujuannya, perbudak oleh engkau siapapun yang dunia tujuannya. Jadi kalau Allah sudah ridho, nikmat Pak, dunia beserta isinya mengabdi kepada kita. Artinya tidak diperbudak dunia. Punya mobil ya untuk datang kepada Allah. Punya rumah, lah ini dari Allah, saya pergunakan untuk ibadah kepada Allah, kan begitu. Kalau sudah dapat ridho Allah luar biasa. Kita bahas nanti tentang ridho Allah. Terpenting tadi faqat ihmil hamman wahidan kaifa yurdilah, bagaimana caranya agar Allah ridho kepada kita.